Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 636-640. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pikiran Kinmu terguncang saat ia menatap kosong pada seekor ikan besar berkepala 3 dan bersirip 6. Ia berseru, "Maksudmu, ikan-ikan ini adalah dewa dari era cahaya merah. Bukan hanya ikannya, tapi juga makhluk laut lainnya." Leluhur pertama kaisar manusia mengamati makhluk laut berukuran besar lainnya yang berenang di sekitarnya. Mereka juga memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Mereka memiliki selaput besar di antara lengan mereka, sehingga ketika mereka berenang, selaput tersebut akan bergerak naik turun untuk mendorong air. Mereka berenang sangat cepat dan sangat lincah di dalam air. Selain makhluk-makhluk laut ini, sebenarnya ada iblis ular laut berkepala 3 dan berlengan 6. Mereka bisa berkepala pria atau wanita. Mereka juga memiliki lengan dan ekor yang pipi. Saat itu, mereka sedang berenang menuju reruntuhan. Kinmu bahkan melihat beberapa tanaman berjalan yang tampak seperti karang dan vegetasi lain di laut. Mereka memiliki 3 mahkota dan cabang-cabangnya pasti 6. Ada juga beberapa makhluk aneh seperti anemon laut dan ubur-ubur, dan mereka juga memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Beberapa ubur-ubur bahkan memiliki wajah. Tentakel mereka bergoyang, dan mereka tampaknya mendengar semacam panggilan yang sulit dideteksi saat mereka berenang menuju reruntuhan. Mereka tidak menjaga kecerdasan mereka. Tanya Kinmu dengan suara terkejut. Makhluk-makhluk laut aneh ini tidak menghiraukan mereka dan hanya berenang mengitari reruntuhan tanpa arah tertentu, sambil mengeluarkan teriakan-teriakan yang rendah dan merdu, atau pendek dan penuh semangat. Mereka tidak memperlakukan Kinmu dan Kaisar Manusia leluhur pertama sebagai penjajah, jadi itu berarti kecerdasan mereka tidak terbangun. Mereka hanya menuju panggilan tanpa mengetahui apapun. Mereka tidak memiliki kecerdasan. Kaisar Manusia leluhur pertama membawanya ke hadapan seekor ikan besar yang kepalanya berantakan. Mata ikan besar itu mengamati 2 manusia di depannya, tetapi segera kehilangan minat dan berenang menjauh. Hanya dengan melakukan hal itu mereka dapat lolos dari kejaran surga. Leluhur pertama tampak mendesah dan berkata, sepertinya mereka sama seperti di era Kaisar Pendiri, menderita pukulan telak dan kekalahan telak tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, mereka mungkin juga berubah menjadi makhluk laut yang tidak memiliki pikiran sendiri untuk menunjukkan kepada langit bahwa mereka bukan lagi ancaman. Baru setelah itu mereka lolos hidup-hidup. Para dewa dari era cahaya merah tua telah mengubah wujud tubuh jasmani mereka, dan roh primordial mereka pun telah disegel. Karena mereka telah berubah menjadi makhluk laut, tanpa kekuatan dewa dan seni ilahi mereka, mereka secara alami tidak lagi menjadi ancaman. Untungnya mereka tetap hidup. Sementara itu, sekelompok dewa lain dari era cahaya merah melakukan perjalanan jauh untuk mencari tempat yang dapat mereka tinggali. Orang yang memanggil mereka adalah Cisi. Dia sudah ada di sini. Mungkinkah dia punya cara agar para binatang dari era cahaya merah bisa memulihkan tubuh asli mereka dan membangkitkan kesadaran mereka lagi? Kinmu mempertimbangkannya sejenak sebelum melanjutkan, pantas saja dia terus bilang harus kembali ke tanah leluhurnya. Jika semua makhluk raksasa ini adalah dewa, Dewa Cisi pasti bisa mengumpulkan pasukan puluhan ribu dewa. Kalau begitu, kedamaian abadi. Dia menggigil tak terkendali saat memikirkan hal itu. Semakin banyak makhluk aneh berkumpul, dan jumlahnya sangat banyak. Jika makhluk-makhluk besar ini semua berubah menjadi dewa berkepala 3 dan berlengan 6, tempat pertama yang akan mereka tempati setelah tiba di pantai adalah kedamaian abadi. Ada juga cukup banyak dewa di Eternal Peace, tetapi karena waktu pengembangannya terlalu singkat, jumlah dewa mungkin hanya 20. Sebagian besar dewa sekarang sedang bertarung melawan iblis di Supreme Emperor Heaven. Ia bisa membayangkan bagaimana Kaisar Yanfeng akan meratap dan merengek jika para dewa dari Crimson Light Era benar-benar datang ke daratan. Tiba-tiba, sinar cahaya muncul dari pusat reruntuhan ini. Dentingan, sebuah bola cahaya mengembang dan membawa air laut untuk membombardir Kinmu dan leluhur pertama. Kinmu samar-samar merasakan seolah-olah sinar-sinar ini menembus tubuhnya. Getarannya sangat halus, tetapi menembus dalam seolah-olah atom terkecil di tubuhnya juga bergetar tanpa henti.
Hal ini membuat tubuh jasmani dan roh primordialnya merasakan sensasi mati rasa. Suara menderu, suara menderu, suara menderu. Beberapa cincin cahaya melebar dari pusat reruntuhan dan berulang kali menyapu tubuh mereka. Air laut melonjak dan cincin cahaya itu benar-benar mendorong air laut menjauh. Bola cahaya itu menopang penghalang yang sangat besar, dan tak ada satupun noda air yang terlihat di reruntuhan ini. Bahkan tanahnya pun kering. Dentuman, dentuman, dentuman. Binatang-binatang raksasa dari atas berjatuhan ke reruntuhan. Beberapa jatuh di istana, beberapa jatuh di jalanan. Situasi menjadi sangat kacau untuk sesaat. Di dalam bola cahaya ini, seolah tak ada udara karena makhluk-makhluk raksasa ini membuka mulut mereka, mencoba menyedot air dalam jumlah besar, tetapi mereka tak berhasil. Beberapa ikan raksasa berkepala 3 dan berlengan 6 ini menggoyangkan ekor dan sirip mereka, mencoba merangkak keluar. Tumbuhan di laut juga ingin segera keluar dari reruntuhan ini sambil menggerakkan akar-akarnya untuk melarikan diri. Namun, makhluk-makhluk laut itu tetap berlari lebih cepat. Pada saat ini, pilar cahaya meletus dari tanah dan melesat ke langit. Pilar itu menembus laut di atas dan membuka sebuah lorong. Angin kencang menyerbu dan menghujani kota dewa bawah laut ini. Hewan-hewan raksasa itu tampak langsung bernapas. Namun, ikan-ikan raksasa itu tetap tidak bisa bernapas karena mereka terus merangkak keluar. Tiba-tiba, tanah tempat pilar cahaya meledak mulai bergetar. Sebuah cincin melingkar besar perlahan muncul darinya, dan mengeluarkan suara retakan saat cincin kedua muncul, diikuti oleh cincin ketiga dan keempat. Rune yang amat rumit muncul pada cincin melingkar itu, dan Dewa Cisi saat ini tengah berdiri di tengahnya dengan keenam lengannya terentang ke segala arah. Cincin-cincin melingkar itu mulai berputar, dan dengan Dewa Cisi di tengahnya, rune-rune yang mengelilinginya langsung menyala. Rune-rune terang beterbangan dan bersinar ke segala arah. Kinmu langsung melihat rune berjatuhan pada makhluk laut, dan memang ada rune yang muncul di sana. Rune-rune itu tampak rumit karena tampak seperti kunci yang saling bertautan, membentuk semacam segel. Ketika rune dari cincin melingkar menyinari segel ini, kunci-kunci itu terbuka lapis demi lapis. Ini gawat, dia akan membuka segel para dewa dari era cahaya merah tua ini dan memulihkan wujud asli mereka. Kinmu segera mengambil keputusan dan menepuk-nepuk kantong taotinya. Cermin-cermin beterbangan, dan cermin-cermin inilah yang biasa ia gunakan untuk merapikan diri. Ia tidak punya banyak, hanya 5 hingga 6 buah. Kinmu kemudian mengeluarkan pelet pedangnya yang mengembang membentuk cermin raksasa yang terdiri dari 8.000 pedang. Cermin ini bersinar terang. Kaisar manusia leluhur pertama buru-buru menghentikannya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Mematahkan mantranya. Kinmu segera menjelaskan, Dewa Cisi sedang mencoba menggunakan rune pada cincin-cincin itu untuk menyinari dan membuka segel pada makhluk-makhluk besar ini, mengembalikan mereka ke tubuh aslinya. Aku hanya perlu memantulkan rune dan membaliknya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa membuka segel para dewa ini. Kaisar manusia leluhur pertama membelalakkan matanya saat menatapnya. Setelah beberapa saat, ia memuji, senjata suci Dewa Cisi ini adalah senjata suci penciptaan. Rune-rune di dalamnya sangat rumit, dan bahkan aku perlu berusaha keras untuk memecahkannya. Aku tak pernah menyangka kau akan memikirkan metode sesederhana itu untuk membuatnya tak berguna. Kau bukan hanya tubuh penguasa, kau juga memiliki otak penguasa yang tak tertandingi. Tapi kau tak perlu bersusah payah. Biarkan saja dia membuka segelnya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Ia sangat gugup. Aku tidak bisa. Para dewa era cahaya merah sangat ahli dalam pertempuran, dan berdasarkan tindakan Dewa Cisi, orang ini dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jika para dewa cahaya merah dibuka dan mendapatkan kembali tubuh asli mereka, ini mungkin akan menjadi bencana bagi perdamaian abadi. Musuh dari musuh kita mungkin bukan teman, mereka juga bisa menjadi musuh. Dia tidak akan pernah bersekutu dengan kita, jadi aku harus menghancurkan. Itu sudah tidak perlu. Kau melihat dari perspektif ras. Di sisi lain, aku melihat dari perspektif jalur, keterampilan, dan seni ilahi. Wajah kaisar manusia leluhur pertama menunjukkan ekspresi iba saat ia menggelengkan kepala. 35.000 tahun. Cisi mungkin tidak menyangka para dewa di zaman mereka telah mengalami perubahan 35.000 tahun. Roh primordial dalam tubuh mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Selain itu, jiwa mereka bukan lagi jiwa di masa lalu. Kinmu tertegun dan memasukkan kembali cermin-cermin kecil itu ke dalam kantong taotinya. Namun, ia masih menyimpan cermin besar yang dibentuk oleh pelet pedang. Maksudmu, roh primordial binatang laut dan ikan-ikan ini tidak akan pernah bisa diubah kembali. Kaisar manusia leluhur pertama mengangguk.
Waktunya telah diulur terlalu lama. Roh primordial mereka sudah mulai terdistorsi. Era cahaya merah seharusnya tidak memiliki pencapaian tinggi dalam hal jiwa dan roh primordial, mereka lebih rendah daripada era kaisar pendiri. Mereka secara paksa menggunakan seni ilahi penciptaan untuk mengubah struktur tubuh jasmani dan roh primordial. Jika mereka telah kembali ke masa lalu, mereka masih bisa terbangun. Namun, karena waktu telah diulur selama 35.000 tahun, jiwa dan roh primordial terjebak dalam wujud yang berbeda ini terlalu lama. Tidak banyak dari mereka yang akan mampu membangkitkan roh primordial dan jiwa mereka. Orang yang mengusulkan ide ini mungkin memiliki niat buruk. Jantung Qin Mu bergetar hebat saat dia bertanya dengan tak percaya, apakah maksudmu orang yang mengusulkan ide ini saat itu sengaja ingin agar para dewa dari era cahaya merah tidak pernah berubah kembali setelah menjadi makhluk laut? Kaisar manusia leluhur pertama mengangguk pelan. Orang ini mungkin telah lama tunduk pada surga, jadi dia memasang jebakan seperti itu untuk para dewa era cahaya merah. Qin Mu bergidik beberapa kali. Pantas saja kepala desa dan kakek buta bilang aku terlalu polos dan kurang lihai. Aku memang terlalu polos. Cincin-cincin itu berputar terus-menerus dan rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cepat. Semakin banyak segel muncul di tubuh makhluk-makhluk laut, dan segel-segel itu terus-menerus terlepas. Tubuh mereka juga mulai bertransformasi. Ketika cincin itu perlahan berhenti, tubuh-tubuh telanjang para dewa bergelimpangan di mana-mana di kota bawah laut yang megah ini. Para dewa berkepala 3 dan berlengan 6 ini ditandai dengan tato-tato khas era cahaya merah. Tubuh jasmani mereka luar biasa kuatnya, mereka adalah tubuh terkuat untuk bertempur. Namun, para dewa ini tetap berbaring di tanah dan terus-menerus menggerakkan tubuh mereka seolah-olah mereka masih ikan atau monster laut. Beberapa di antara mereka bahkan berdiri dan merentangkan tangan mereka, seolah-olah mereka adalah pohon-pohon di bawah air. Qin Mu bahkan melihat dewa dari era cahaya merah menggeretakkan jari-jari kakinya di tanah. Dewa itu pasti telah berubah kembali dari ubur-ubur dan masih mengira dia punya tentakel. Dia mengedipkan matanya dengan marah, seolah ingin bersinar seperti ubur-ubur. Bangun, anggota klanku, aku kembali. Suara Dewa Cisi bergema di seluruh kota dewa ini dengan gelisah saat ketiga suaranya saling tumpang tindih. Era cahaya merah tua kita telah kembali. Pertempuran belum berakhir. Putra dewa dari era cahaya merah tua masih menunggu kabarmu. Bangun, kaisar manusia leluhur pertama menyebarkan jurus mudranya dan mereka mendarat di tanah. Ia berjalan menuju sumber suara Dewa Cisi dan berkata, ayo kita ke sana. Qin Mu mengikutinya dan suara Dewa Cisi terdengar sekali lagi. Kali ini, suaranya membawa kebingungan dan ketakutan. Apa yang terjadi pada kalian semua? Mengapa tidak ada di antara kalian yang bangun? Bangun, apakah kalian lupa kejayaan kami 35.000 tahun yang lalu? Suaranya semakin bergetar. Ia tidak mengerti mengapa para dewa dari era cahaya merah tua ini tidak bangun seperti yang ia duga. Ia terus-menerus mengeksekusi cincin-cincin itu, dan rune-rune berhamburan ke segala arah. Namun, rune-rune itu tidak berguna bagi para dewa ini. Tak lama kemudian, Qin Mu dan kaisar manusia leluhur pertama tiba di dasar cincin, dan Dewa Cisi mendeteksi mereka. Cincin-cincin itu berhenti berputar, dan Algojo dari zaman kuno ini menoleh ke arah mereka. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin. Guru Sekte Qin. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar, dan Qin Mu menoleh ke sumber suara. Ia melihat Pangongso berdiri di atas menara tinggi, menatapnya dengan penuh semangat. Qin Mu terkejut dan melambaikan tangannya ke arahnya. Grandmaster, kenapa kau juga di sini? Pangongso tertawa, dan tubuhnya bergetar saat tubuh jasmaninya berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Ia berlari turun dari menara sementara ketiga kepalanya berteriak, aku sudah lama mencarimu. Sekarang akhirnya aku bisa membalas dendam. Lihat teknik Dewa Perang Anasrafaku. Langkah kakinya menginjak menara tinggi dan ia berlari cepat ke bawah. Keenam lengannya bergerak naik turun sementara mudra di keenam telapak tangannya berubah tak terduga. Gemuruh guntur menggelegar saat udara meledak dan kilatan petir saling bersilangan di udara, menyambar kemana-mana. Mudra teknik Dewa Perang Anasrafa sangat mengerikan, dan karena ia memiliki lebih banyak lengan, ia tidak memiliki celah di sekelilingnya. Kecepatan serangannya meningkat secara signifikan dan teknik ini sama sekali tidak memiliki celah. Teknik ini bahkan dapat menyerap ki dan darah orang lain agar dirinya tetap berada dalam kondisi puncak. Qin Mu mendongak. Sebelum Pangongso sempat mencapainya, angin kencang menekan ke bawah bagai gunung yang menekan, dan tanah di sekitar Qin Mu terus tenggelam. Tekanan mengerikan yang ia tahan tak terbayangkan. Pangongso tertawa terbahak-bahak saat turun dari langit. Kekuatan penuh teknik Dewa Perang Anasrafa telah dilepaskan. Ledakan.
Tubuh Pangongso bergetar hebat dan terlempar kembali hingga menabrak aula istana. Senyum di wajahnya masih belum terhapus. Tangan yang saling tumpang tindih. Kinmu mengulurkan tangan kanannya ke depan dan tangan kirinya ke belakang. Dengan telapak tangan saling bertautan, ia mendorong Pangongso melintasi angkasa, dan kekuatan Yin Yang Heaven Flipping Hands yang tumpang tindih meledak. Dengan ledakan keras lainnya, batu-batu beterbangan ke segala arah dan dinding runtuh. Pangongso dan dinding aula istana terbenam ke dalam aula. Kinmu mendorong puluhan kali, dan puluhan ledakan datang dari aula sebelum akhirnya dia berhenti. Dia berlari sangat cepat. Kinmu menggelengkan kepala dan memuji, seperti yang diharapkan dari Grandmaster. Kultivasinya meningkat pesat lagi, jadi dia mungkin tidak jauh dari alam hidup dan mati sekarang. Grandmaster masih bisa bertahan seperti biasa dan dia masih sangat lincah. Di belakang Dewa Cisi, sosok Pangongso tiba-tiba muncul dan berlumuran darah. 5 dari 6 lengannya patah dan 2 dari 3 lehernya patah. Kedua kepalanya juga terkulai lemah sementara tubuhnya bergoyang sebelum akhirnya ambruk ke tanah, kejang-kejang dengan cepat. Kin bocah, kau Pangongso batuk seteguk besar darah. Kinmu berbalik seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyapa Cisi, senior Cisi, kita bertemu lagi. Era cahaya merah tua sungguh luar biasa. Rune pada cincin melingkar ini adalah rune dari seni ilahi penciptaan. Bisakah senior menjelaskannya kepadaku? Kedua matanya berbinar-binar penuh harap, menampakkan pandangan penuh harap, mencari ilmu dengan ikhlas. Ekspresi ini persis seperti rusa roe yang konyol, urat-urat muncul di dahi kaisar manusia leluhur pertama saat dia berpikir dalam hati. Tatapan Cisi menyapu Kinmu, pupil matanya mengecil. Jelas bahwa ia pernah melihat Kinmu, dan itu mengingatkannya pada Santo penebang kayu dan masa-masa ia dipermainkan olehnya. Ketika ia menyerang Santo penebang kayu secara tiba-tiba, ia dipukuli habis-habisan. Santo penebang kayu baru saja mengirimnya langsung ke wilayah Kaisar Langit Tertinggi, dan ia hampir mati karenanya. Kalau saja dia tidak bertemu dengan Pangongso, orang yang ahli melarikan diri itu, dia pasti sudah mati di tangan kaum iblis. Ia mengalihkan pandangannya dan menatap Kaisar manusia leluhur pertama. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, seolah ada tekanan tak terlihat yang menekan jantungnya. Itulah persepsi keliru yang dimiliki aura Kaisar manusia leluhur pertama terhadapnya. Orang ini seolah terjepit di antara langit dan bumi yang runtuh, sendirian di dunia. Kesepian dan kesedihan mendalam semacam itu bahkan memengaruhi Cisi. Apakah kau dewa dari era Kaisar Pendiri atau dewa dari era Kaisar Agung? Cisi bertanya dengan tenang. Kaisar Pendiri. Kaisar manusia leluhur pertama sedikit pusing melihat Kinmu yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ia berkata lirih, jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari era cahaya merah memang mengagumkan. Tapi, saudara Dao, kau seharusnya sudah tahu bahwa mustahil bagimu untuk membangkitkan teman-teman Daomu ini. Semangat mereka telah hilang terlalu lama. Mereka takkan pernah terbangun lagi. Sudut mata Cisi berkedut. Ia mencibir dan berkata dengan suara kasar, mungkinkah kau yang telah merencanakan dan menyerang rakyatku? Kaisar manusia leluhur pertama mengerutkan kening. Kata-kata Cisi membuatnya sedikit tidak nyaman. Kinmu juga membuatnya sedikit tidak nyaman. Kinmu sudah bergerak jauh ke depan cincin-cincin itu dan saat ini sedang memeriksa rune di atasnya. Ia mencoba mengungkap keajaiban yang tersembunyi di dalam seni ilahi penciptaan ini. Dari kata-kata Cisi, dia jelas bisa merasakan permusuhan, dan bagi Kinmu untuk naik pangkat saat ini, dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Kinmu penuh percaya diri, tetapi leluhur pertama tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat terhadap dirinya sendiri. Ini adalah kota dewa dari era cahaya merah. Melihat tata letaknya, tempat ini seharusnya merupakan istana surgawi di surga cahaya merah yang telah tenggelam ke laut selatan. Dewa Cisi kembali ke sini dengan susah payah, jadi seharusnya bukan hanya untuk cincin penciptaan ilahi. Seharusnya masih ada senjata ilahi kuat lainnya. Senjata-senjata suci yang digunakan era cahaya merah untuk menjaga istana-istana surgawi pastilah sangat kuat. Hanya saja, Dewa Cisi belum tahu apakah mereka mendapatkannya atau tidak. Saudara Dao salah. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan tenang, aku tidak menyentuh teman-teman Daomu. Sebaliknya, era cahaya merahmu hanya meneliti tubuh jasmani, yang mengakibatkan jiwa, embrio roh, dan pencapaian roh primordialmu sedikit kurang. Karena teman-teman Daomu telah bermetamorfosis terlalu lama, hal ini menyebabkan jiwa dan roh primordial mereka juga bermetamorfosis. Mata Cisi berkilat tajam dan dia terkekeh. Pencapaianmu dalam seni penciptaan ilahi sangat unggul. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, saya bukan ahli, tetapi saya pernah bertemu para ahli di surga surgawi Kaisar Pendiri sebelumnya.
Penelitiannya tentang tubuh jasmani lebih rendah daripada era cahaya merah, tetapi dia hanya fokus mempelajari jiwa, embrio roh, dan seni roh primordial, jadi pencapaiannya luar biasa. Saya juga telah belajar beberapa hal darinya. Hati Kinmu sedikit tergerak. Mungkinkah itu Santo Penebang Kayu? Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memiliki 7 bab dan semuanya adalah seni penciptaan. Santo Penebang Kayu pasti memiliki pencapaian yang luar biasa dalam seni penciptaan. Berdasarkan pemahamanku, anggota klanmu mungkin ada beberapa orang yang akan terbangun setelah 3 hingga 5 tahun, tapi kebanyakan dari mereka tidak akan bisa terbangun. Kaisar manusia leluhur pertama dengan tulus menambahkan, era cahaya merah dan era kaisar pendiri memiliki musuh yang sama. Semoga saudara Dao meredakan permusuhanmu. Jika kita bersekutu, mungkin akan ada hasil yang baik. Aku mempelajari beberapa seni penciptaan, jadi aku mungkin bisa memperbaiki kerusakan dan menyelamatkan beberapa orang. Cixi melangkah maju dan berteriak, kalau kau benar-benar punya kemampuan untuk menyelamatkan anggota klanku, habisi mereka. Apa kau menyimpan mereka sendirian dan tidak mau menyerahkannya? Kepala kirinya mencibir dan berkata, benar, dia memaksa kita. Dia ingin menggunakan seni penciptaan untuk memaksa kita menjadi budaknya dan bertarung untuknya. Kepala kanannya meraung marah, kita bisa memenggal kepalanya dan mencari jiwanya. Bukankah dengan begitu kita bisa mendapatkan karya seninya? Kaisar manusia leluhur pertama mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak masuk akal. Kinmu menoleh ke belakang dan berkata, leluhur pertama, sudah kukatakan sebelumnya, musuh dari musuh belum tentu teman. Guru suci pernah berkata bahwa orang-orang di era cahaya merah mengembangkan metode bertarung dengan tubuh jasmani. Sebagian besar waktu, mereka mengandalkan kekuatan bela diri untuk menyelesaikan masalah. Cixi ini bahkan adalah algojo dari langit surgawi cahaya merah. Dia kejam dalam metodenya dan tidak masalah jika kau mengalahkannya. Jika kau tidak bisa, dia akan memukulmu dan memenggal kepalamu untuk mengambil jiwamu untuk belajar. Kaisar manusia leluhur pertama semakin mengerutkan kening dan berkata dengan sabar, saudara Dao, kita berdua memiliki musuh yang sama, jadi kita harus bekerja sama. Sejujurnya, Kaisar manusia Qin ini adalah penghubung era kaisar pendiri dan kekaisaran perdamaian abadi. Dia bahkan merupakan tubuh penguasa langka yang ada di dunia ini. Tubuh penguasa. Cixi menunjukkan ekspresi tak percaya saat ia berteriak, bocah ini memiliki tubuh penguasa. Tubuh penguasa yang legendaris. Rumor mengatakan bahwa tubuh penguasa pernah muncul 40.000 tahun yang lalu di era Naga Han. Hati Kinmu terasa tenang. Kepala desa memang terpelajar dan berpengetahuan luas. Dia bahkan tahu bahwa ada tubuh penguasa yang muncul 40.000 tahun yang lalu di era Naga Han. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, karena kau tahu tentang tubuh penguasa, kita punya lebih banyak alasan untuk duduk dan berbicara. Aku tidak bisa mempercayai siapapun. Aku tidak bisa mempercayaimu dan bocah penguasa licik itu. Aku pasti tidak akan menjadi mahar era kaisar pendirimu dan era perdamaian abadi yang hampir tidak bisa bertahan ini. Cixi meraung, auranya tiba-tiba memancar. Era cahaya merahku akan kembali dan turun ke dunia sekali lagi. Tak peduli apakah itu perdamaian abadi atau kaisar pendiri, kalian semua harus tunduk kepada kami. Serahkan seni penciptaan dan aku bisa menyelamatkan kalian dari kematian. Kalian bisa menjadi pengikutku. Kaisar manusia leluhur pertama tiba-tiba merasa lega dan menggelengkan kepalanya. Saudara Dao, sekarang bukan lagi era cahaya merah tua. Jika kau menggunakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi era cahaya merah tua, kau tidak akan bisa menang melawanku. Tiba-tiba, Cixi melesat dengan seni ilahinya dan menghantamkan satu telapak tangan ke arah Kinmu. Tepat saat seni ilahinya diaktifkan, mudra langit dan bumi leluhur pertama langsung menghantam cincin ilahi penciptaan. Dengan ledakan keras, sosok Cixi menghilang dan aula besar di belakangnya hancur berkeping-keping. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, kuil dan istana meledak satu demi satu. Puluhan istana hancur berkeping-keping, dan ada menara yang patah di tengahnya, menyebabkan semuanya runtuh. Pangongso yang tergeletak di tanah menjadi linglung. Kinmu tersenyum lembut padanya. Grandmaster, tak perlu terlalu terkejut. Saat kau menggunakan seni ilahi 35.000 tahun yang lalu untuk menyerangku, beginilah hasilnya. Ekspresi Pangongso berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak lagi. Dewa Cixi terbanting cukup jauh sebelum akhirnya berhenti. Ia berteriak, lantai penekan surga cahaya merah. Keluarlah. Tanah bergetar hebat dan retak. Cahaya yang berharga memancar dari retakan yang tidak rata itu. Cahayanya begitu indah, bagaikan aurora di kutub. Setelah beberapa saat, tanah terangkat, seolah-olah ada beberapa benda besar yang perlahan naik di bawahnya.
Sebuah bangunan megah nan tinggi, sekitar 3.000 yard tingginya, tiba-tiba menjulang dari tanah. Bahkan setelah 35.000 tahun, bangunan itu tetap segar, sinarnya yang berharga menerangi lautan dalam berbagai warna sejauh 1.000 mil. Qin Mu menatapnya dengan kagum dan terkejut, tatapannya berubah kosong. Di bawah atap setiap tingkat di lantai penekan surga, semua jenis senjata suci sebenarnya tergantung. Bukan hanya senjata-senjata dewa yang tergantung di atap, tetapi ada juga senjata dewa yang kuat yang disembah di setiap lantai. Senjata-senjata suci itu memancarkan denyut yang mencengkeram hati orang-orang, gelombang aura dari mereka hampir terwujud dan bocor keluar terus-menerus dari lantai. Bangunan ini memiliki sekitar 1.000 lantai dan senjata-senjata suci yang tergantung di atapnya tak terhitung jumlahnya. Senjata-senjata suci yang disembah di lantai-lantai itu juga mencapai 1.000, mungkin itu adalah harta karun yang menjaga setiap lantai. Qin Mu bergumam, jika aku bisa mengambil ini dan membawanya ke Eternal Peace, nilai benda ini bisa membuat Kaisar menyerahkan tahtanya. Kaisar manusia leluhur pertama menatapnya. Lalu ia berjalan menuju lantai penekan surga. Tetap di sini, jangan berlarian. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh bangunan ini juga. Pelajari saja seni ilahi penciptaanmu di sini dengan patuh. Qin Mu mengangguk, matanya masih linglung saat menatap gedung tinggi yang bersinar dengan berbagai warna. Di sisi lain, Dewa Cixi sudah berada di lantai pertama bangunan suci. Ia mengeluarkan senjata suci yang sedang disembah di lantai pertama, sebuah pisau suci. Cixi menurunkan pisau suci dari altar pengorbanan, dan sebuah pisau suci lainnya muncul di altar. Cixi meraih pisau dewa ini, dan pisau dewa lainnya muncul lagi. Cixi meraihnya 6 kali hingga tak ada lagi pisau yang muncul. Qin Mu melihat situasi di dalam gedung dan berkata dengan keras, leluhur pertama, senjata suci era cahaya merah biasanya ada dalam satu set berisi 6. Mengerti. Kaisar manusia leluhur pertama memasuki gedung dan melihat Dewa Cixi mengayunkan 6 pisau dewa ke arahnya. Ia mendengar ledakan dahsyat saat Dewa Cixi mundur ke lantai dengan langkah kaki yang kacau. Kaisar manusia leluhur pertama memasuki lantai pertama, dan keterampilan pedang Dewa Cixi tiba-tiba mulai beroperasi. Tiba-tiba, senjata-senjata suci yang tergantung di bawah atap lantai pertama meledak dengan kekuatan untuk menyerang Kaisar manusia leluhur pertama. Qin Mu mempelajari rune cincin ilahi penciptaan dengan santai. Ia mengeluarkan kertas dan kuas, lalu menyalin semuanya. Pangongso, yang berada jauh, bersorak ketika melihat pemandangan di gedung itu. Pembunuhan yang bagus, ledakan. Senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan pecahannya beterbangan ke segala arah, menembus istana yang tak terhitung jumlahnya. Pangongso buru-buru menenggelamkan kepalanya ke belakang karena sangat takut. Qin Mu bahkan tidak menoleh. Grandmaster, jangan remehkan Kaisar manusia pertama dari Aula Kaisar Manusia. Cixi memiliki istana surgawi era cahaya merah tua ini, tetapi Kaisar manusia leluhur pertama juga mengendalikan Aula Kaisar Manusia. Rahasia di balik Aula Kaisar Manusia tidak lebih kecil dari istana surgawi cahaya merah tua ini. Saat Qin Mu sedang berbicara, Cixi sudah jatuh kembali ke lantai 2. Dalam sekejap, senjata-senjata suci yang tak terhitung jumlahnya di lantai 2 meledak dan berubah menjadi bubuk. Saat mereka berdua bertarung, Cixi mundur selangkah demi selangkah. Ia kesulitan mempertahankan diri. Pangongso mendongak dan berseru, Kaisar manusia itu tidak menggunakan senjata roh apapun dan hanya bertarung dengan kedua tangannya. Dia menghancurkan semua artefak berharga yang menekan istana surgawi era cahaya merah. Mendengar ini, hati Qin Mu sedikit bergetar. Ia langsung menatap Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Ia memang melihat Kaisar manusia leluhur pertama bertangan kosong, dan ia dipuja di antara langit dan bumi. Ia membiarkan langit dan bumi mengamuk, dan selama ia tidak jatuh, langit dan bumi tidak akan pernah runtuh. Mudra langit dan bumi sungguh dahsyat. Qin Mu mengalihkan pandangannya dan terus mempelajari rune-rune itu. Sayang sekali rune-rune itu tidak sehebat kemampuan pedangku. Leluhur pertama Kaisar manusia bertarung melawan Dewa Cixi hingga lantai 300. Ia tampak sedikit gembira sambil berpikir, ketika Kaisar manusia Qin melihat mudraku, ia pasti akan berubah pikiran dan memohon padaku untuk mengajarkannya. Qin Mu menyalin rune pada cincin ilahi penciptaan dengan sepenuh hati. Ingatan tak pernah sebaik menulis, dan saat ia menyalin, lapisan-lapisan pemahaman akan langsung muncul di benaknya. Arti beberapa rune dapat dipahami secara alami setelah menyalinnya sekali, sehingga ia akan memahami beberapa seni ilahi dalam penciptaan tubuh jasmani. Namun, ada beberapa tanda rune yang perlu disimpulkan untuk dapat mengetahui keajaiban di dalamnya. Seharusnya aku membawa beberapa ratus cendekiawan dari Eternal Peace. Kalau kita meneliti dan menyalin bersama, kecepatan kita pasti luar biasa.
Dengan begitu banyak cendekiawan yang menyalin bersama, pasti akan ada berbagai wawasan yang aneh dan menakjubkan. Inilah dampak dari sebuah dinasti. Segudang talenta di berbagai bidang dapat bekerja sama dan melakukan penelitian berskala besar. Kecepatan mereka akan sangat cepat dan jauh melampaui kecepatan seorang peneliti. Sayang sekali Cixi punya sifat yang tidak mau tunduk kecuali dia dipukuli dulu. Dia perlu dipukuli habis-habisan sebelum dia mau tunduk dan mau bekerja sama dengan kita. Kinmu menggunakan ki vitalnya untuk menyalakan rune pada cincin ilahi penciptaan dan mendorongnya untuk bertransformasi. Setelah tugas ini selesai, ia melanjutkan menyalin rune tersebut. Ia berpikir, kemampuan leluhur pertama lumayan. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa menaklukkannya. Di dalam Crimson Light Heaven Suppressing Floor, leluhur pertama kaisar manusia sangat tak kenal takut saat ia bertarung hingga ke lantai 300. Bangunan ini adalah harta karun berharga yang menindas istana-istana surgawi. Kekuatannya sungguh luar biasa besar, dan senjata suci yang dipuja di setiap lantai adalah salah satu senjata suci paling terkenal di era cahaya merah. Selain itu, semua senjata suci ini berada dalam satu set yang terdiri dari 6. Dewa Cixi menggunakan kekuatan sihirnya sendiri, dan kekuatan senjata suci itu pun meledak. Setelah ledakan kekuatan itu, kemampuannya meningkat. Bersama harta karun yang menggantung di setiap lantai, mereka membentuk formasi. Kekuatan formasi 1000 harta karun itu sungguh luar biasa besar saat mereka menyerang kaisar manusia leluhur pertama. 1000 senjata dewa bergetar saat sinar kekuatan ilahi menyambar kaisar manusia leluhur pertama. 6 harta di tangan Cixi juga berayun ke atas dan ke bawah dengan kekuatan ilahi yang meluap. Namun, semuanya dihancurkan oleh kaisar manusia dengan kekuatan brutal. Formasi 1000 harta karun di luar lantai juga hancur, memaksa Cixi yang telah terhempas untuk mundur ke tingkat berikutnya. Saat mereka mencapai lantai atas, kekuatan harta karun yang disembah semakin besar. Demikian pula, formasi senjata ilahi di luar semakin kuat. Ketika kaisar manusia leluhur pertama bertarung terus-menerus hingga lantai 800, ia mulai merasa kelelahan. Sebenarnya, setelah lantai 300, bukan lagi Cixi yang mengendalikan harta karun ini, melainkan harta karun itu sendiri yang mengendalikan Cixi. Kekuatan Cixi sendiri sudah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan harta karun berharga dan formasi itu. Leluhur pertama kaisar manusia kini bertarung melawan harta karun dan formasi lantai penekan surga cahaya merah. Dia telah berjuang naik ke lantai 800 dengan kekuatan brutal. Jika saya terus berjuang seperti ini, saya akan terluka. Tatapan kaisar manusia leluhur pertama berkedip dan ia berpikir, dari kelihatannya, Cixi sudah tidak sanggup lagi. Teknik Dewa Perang Anasrafanya tidak sepenuhnya sempurna dan tanpa celah. Ia hanya mengandalkan penyerapan ki dan darah orang lain untuk mempertahankan performa puncaknya. Namun, prasyaratnya adalah ia harus melukai lawannya terlebih dahulu. Jika lawannya tidak terluka, ia akan tak berdaya dan hanya bisa menguras kultivasi ki vitalnya, membuatnya semakin lemah. 3 kepala dan 6 lengan Cixi memang tak tertandingi kekuatannya untuk bertarung, tetapi ia masih jauh lebih lemah. Ia telah lama terluka dan tak mampu bertahan lebih lama lagi. Alasan mengapa Cixi masih bisa bertahan terutama karena kaisar manusia leluhur pertama telah menahan kekuatannya. Ia ingin meyakinkan Kinmu dan membiarkannya melihat kekuatan mudra langit dan bumi miliknya, sehingga Kinmu bersedia belajar darinya. Selain itu, alasan kaisar manusia leluhur pertama bertarung hingga lantai 800 adalah untuk menunjukkan kepada Kinmu kehebatan teknik mudranya. Selama gerakannya yang luar biasa menarik perhatian Kinmu, Kinmu akan tertarik. Leluhur pertama kemudian dapat memanfaatkan situasi ini dan mendorongnya untuk belajar. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Aku sudah berjuang mencapai lantai 800 dan menunjukkan semua yang bisa kutunjukkan, sekarang saatnya mengakhiri ini. Kaisar manusia leluhur pertama tiba-tiba meledak dengan kekuatan penuhnya saat ia mengeksekusi mudra alam semesta abadi. Dengan mudranya yang menekan ke bawah, ruang di dalam lantai hampir membeku dan Dewa Cixi terpaku di udara, tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah dia menderita 100 pukulan yang mengerikan, tubuhnya bergetar 100 kali. Harta karun di tangannya tiba-tiba kehilangan kendali saat mereka meledak dengan kekuatan untuk menyerang kaisar manusia leluhur pertama. Keenam harta karun ini tidak lagi berada di bawah kendali Cixi, dan mereka secara otomatis menyerang kaisar manusia leluhur pertama. Kaisar manusia leluhur pertama menghunus pedangnya, dan dengan sekali ayunan, terdengar beberapa dentang saat keenam harta karun itu langsung hancur. Mereka kehilangan kekuatan dan langsung dihancurkan oleh pedang suci ini. Pencapaian leluhur pertama dalam ilmu pedang tidaklah tinggi, tetapi yang benar-benar kuat adalah pedang di tangannya.
Kekuatan ilahi dalam pedang ini bahkan mampu melawan seluruh Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Jelas itu bukan harta karun biasa. Aula Kaisar Manusia dibangun di salah satu dari 36 surga, dan pedangnya ini adalah pedang kecerahan giok, harta karun yang digunakan Kaisar pendiri surga surgawi untuk menekan istana kecerahan giok. Pedang pribadi seorang pangeran tentu saja luar biasa. Saat pedang ini terhunus, semua senjata suci yang tergantung di luar lantai juga bergetar hebat. Kekuatan mereka menyapu ke segala arah, memancarkan sinar cahaya suci yang panjangnya 100 mil. Sinar-sinar itu mengiris ruang di sekitarnya, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Kaisar Manusia leluhur pertama menyebarkan jurus mudranya dan Qi jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Senjata-senjata suci yang tergantung di luar lantai berdenting saat semuanya berjatuhan. Pemandangan semua senjata suci yang berjatuhan dari 1000 lantai sungguh luar biasa. Ini adalah hasil tabrakan antara kekuatan Crimson Light Heaven Suppressing Floor dan Jade Brightness Sword. Crimson Light Heaven Suppressing Floor tidak sebanding dengan pedang itu, dan dengan demikian, semua harta karun di dalam gedung hancur. Meskipun kekuatan pedang ini sangat kuat, leluhur pertama tidak memiliki banyak pencapaian dalam keterampilan berpedang, jadi dia jarang menggunakannya. Ketika Pangongso melihat pemandangan ini, ia menggigil dan ragu sejenak. Tubuhnya kemudian perlahan memudar dan lenyap. Ketiga kepala Qi batuk darah dan dia merangkak menaiki tangga ke lantai 801, tetapi dia meluncur turun lagi. Saudara Dao, kita berdua tidak harus mati. Leluhur pertama mengayunkan pedangnya kembali ke sarungnya dan maju untuk membantunya berdiri. Aku sungguh tidak bermaksud jahat, dan kau seharusnya bisa melihatnya. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku sejak awal, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Era cahaya merahmu dan era kaisar pendiriku sama-sama berada dalam kesulitan yang sama. Kita telah bersembunyi begitu lama, jadi mengapa kita harus membiarkan hubungan kita memburuk hanya karena kesalahpahaman? Ketiga kepala Qi terengah-engah dan ia meronta. Kalian mencoba membuat para dewa era cahaya merahku jatuh ke dalam kendali perdamaian abadi. Perdamaian abadi hanyalah negara kecil, dan negara itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh dewa manapun dari era cahaya merah. Bagaimana mungkin aku bisa tunduk pada perdamaian abadi? Jika aku tunduk, bagaimana aku bisa menjawab putra dewa saat aku kembali? Kaisar Manusia leluhur pertama berkata dengan tegas, kalian salah. Niat awalku adalah membentuk aliansi dan tidak membiarkan era cahaya merah tunduk kepada kita. Para praktisi kuat era cahaya merah tidak tunduk kepada langit selama puluhan ribu tahun, jadi mengapa kalian tunduk kepada perdamaian abadi? Aku mengagumi integritas moral para senior era cahaya merah, jadi aku pasti tidak akan menghina kalian. Semoga saudara Dao Qi mempertimbangkan hal ini lagi. Qi duduk dan menghentikan pendarahan dari lukanya. Ia mencibir dan berkata, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kaisar Manusia leluhur pertama menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, tapi kau bersikeras menghajarku sampai mati dan mencari jiwaku. Dengan gerakan yang goyah, Qi perlahan berdiri. Akhirnya ia menyerah dan meminta maaf, aku salah, biar aku yang minta maaf. Leluhur pertama buru-buru memegang lengannya dan berkata, pukulanku juga terlalu keras. Qi merawat luka-lukanya sebentar dan terhuyung-huyung menuruni tangga. Meskipun dinasti cahaya merahku bisa bersekutu denganmu, kami tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Lagi pula, aku sendiri tidak bisa membuat keputusan ini. Aku perlu menghubungi putra dewa, hanya dia yang bisa membuat keputusan. Leluhur pertama sedikit mengernyit. Haruskah aku bertarung sekali lagi dengan putra dewa cahaya merah tua ini? Apakah orang-orang era cahaya merah tua sekeras kepala ini? Bukankah mereka terlalu sulit dihadapi? Selama lebih dari 20.000 tahun, ia berkubang dalam rasa bersalah dan kesalahannya sendiri karena tidak pergi ke medan perang, sehingga ia menjauhi urusan duniawi. Saat ini, ia hanya memikirkan bagaimana cara menyerahkan tanggung jawab era cahaya merah kepada orang lain. Ia berpikir, masih lebih baik Kaisar Manusia Qin yang menangani masalah merepotkan seperti ini. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Mu biasanya lepas tangan dari semua tanggung jawab. Dia hanya memberikan ide dan menyerahkan pekerjaan kepada Sekte Suci Surgawi, atau orang-orang seperti pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar Yan Feng. Leluhur pertama Kaisar Manusia dan Qi berjalan turun dari lantai penekan surgawi cahaya merah dan tiba di sisi cincin ilahi penciptaan. Mereka melihat Qin Mu masih mengeksekusi cincin ilahi ini dan dengan sungguh-sungguh mempelajari transformasi rune. Kaisar Manusia leluhur pertama tersenyum tipis dan berpikir, lagi pula dia masih muda. Dia masih sangat pendiam dan belum bisa mempelajari mudraku. Aku akan memberinya kesempatan untuk turun nanti, dan dia akan mempelajari mudraku. Kalian sudah selesai bertarung.
Kinmu terkejut dan menoleh ke belakang untuk melihat mereka. Secepat itu, aku bahkan belum sempat menyelesaikan penyalinan rune ini. Bertindak, teruskan tindakanmu. Kaisar manusia leluhur pertama mencibir dalam hati, tetapi ia berkata dengan wajah ramah, aku sudah bicara dengan saudara Dao Qixi. Akhirnya, kami tidak berselisih sepenuhnya. Kinmu menatap Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Bangunan berharga yang tadi masih bersinar dengan sinar berharga kini kosong melompong. Cahayanya pun meredup. Ia lalu menatap Dewa Qixi. Ia tak tahu berapa banyak tulang yang patah di tubuh Algojo ini, dagingnya berlumuran darah dan satu kepalanya terkulai, seolah-olah lehernya patah. Benar-benar tidak terjatuh, pikirnya dalam hati. Ekspresi Dewa Qixi juga sedikit mengerikan saat dia berkata, teman kecil Qin telah mendapatkan pisau eksekusi dewa misterius milikku, jadi tolong kembalikan. Kinmu menggelengkan kepalanya. Guru suci memberiku kotak kecil itu, aku tidak bisa mengembalikannya kepadamu. Aturan reruntuhan besar kami adalah kami tidak pernah mengembalikan apapun yang kami andalkan dengan kemampuan kami untuk mencuri, mengambilnya, dan diberikan oleh orang lain yang telah mencurinya. Dia melanjutkan dengan serius, aku dijemput nenek, dan dia bilang dia tidak akan mengembalikanku kepada siapapun bahkan jika mereka menginginkanku. Kakekku yang cacat mencuri barang dari mana-mana untuk diberikan kepada orang lain, dan mereka juga tidak pernah perlu mengembalikannya. Qixi terdiam karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Leluhur pertama kaisar manusia dengan cepat berkata, saudara Dao, dia masih anak-anak. Tidak baik baginya untuk meluapkan amarah, jadi dia berkata dengan dingin, setiap kali pisau eksekusi dewa misterius dibuka, ia harus meminum darah untuk memberi makan bilahnya. Kalau tidak, ia harus melahap pemiliknya sebagai balasannya. Kau sudah pernah menggunakannya sekali, kan? Aku melihat cahaya darah mengganggumu. Lain kali kau membuka kotaknya, pisau eksekusi dewa misterius akan membunuhmu untuk meminum darahmu. Kinmu terkejut dan hatinya merasa gelisah. Kaisar manusia leluhur pertama bertanya, pisau apa? Tunjukkan padaku, aku akan melihatnya. Kinmu mengeluarkan kotak kecil itu dan memberikannya kepada kaisar manusia leluhur pertama. Kaisar kemudian memeriksa kotak kecil itu secara detail. Ia mengamatinya sejenak, dan ekspresinya sedikit berubah ketika ia tidak bisa membukanya. Pisau eksekusi dewa dari era cahaya merah tua, artefak yang sangat berbahaya. Ada keluhan seorang dewa di tahta kaisar di dalamnya. Sungguh mengerikan. Dia masih ingin mengembalikannya ke Qixi, tetapi Kinmu buru-buru berkata, hati-hati, dia akan menggunakan pisau itu untuk membunuhmu. Leluhur pertama tertegun. Ia mengembalikan kotak kecil itu kepada Kinmu. Jangan gunakan jika tidak perlu. Aku bisa merasakan kebencian dan niat membunuh seorang praktisi kuat di tahta kaisar terpancar darinya. Kau sudah pernah menggunakannya sekali, kan? Waktu itu, ia tidak berhasil meminum darah, jadi kebenciannya sudah mengganggumu. Sebaiknya kau biarkan ia meminum darah untuk meredakan kebenciannya padamu. Kinmu mengangguk. Ia menekan kotak itu sambil bertanya kepada Dewa Qixi, senior, bisakah kau memanggil muridmu yang tak berguna itu, orang berkaki dua rusa itu? Pangongso, yang bersembunyi di tempat gelap, berencana untuk keluar ketika mendengar kata-kata Kinmu. Tiba-tiba ia tersadar dan tak kuasa menahan amarahnya. Bajingan ini ingin mengorbankan aku untuk pisau. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewa Qixi tentu saja tidak rela menyerahkan Pangongso sebagai korbannya. Ia mendengus. Bukannya aku tidak bisa membiarkanmu menyimpan pisau eksekusi dewa misterius dulu. Hadapi sendiri akibatnya jika kau dilahap pisau itu. Kinmu menyimpan kotak itu, tatapannya bimbang. Karena senior Qixi adalah Algojo era cahaya merah dan telah memiliki harta ini selama puluhan ribu tahun, kau seharusnya tahu cara menyingkirkan keluhan yang mengganggu kotak ini, kan? Qixi hampir meledak marah. Kau mencuri hartaku, tapi kau masih bertanya bagaimana cara menggunakannya. Kenapa kau tidak mencurinya saja? Oh ya, kau sudah mencurinya dariku. Kinmu menatap kaisar manusia leluhur pertama. Tatapannya seolah menyiratkan bahwa ia ingin Qixi menghajarnya sekali lagi, memaksanya untuk memberitahukan caranya. Kaisar manusia leluhur pertama mengerti apa yang diinginkannya, tetapi ia menggelengkan kepala dengan ekspresi cemas. Aku sudah cukup menghajarnya, jadi aku tidak bisa menghajarnya lagi. Paling-paling, kau tidak boleh menggunakan pisau di dalam kotak itu mulai hari ini. Senjata ganas seperti ini akan semakin ganas semakin kau memberinya makan, dan isinya tidak akan pernah penuh. Bagaimana jika suatu hari kau membunuh beberapa orang dan isinya masih belum penuh? Ia akan meminum darahmu sebagai gantinya. Kinmu terlonjak kaget. Jika benar apa yang dikatakan leluhur pertama, menggunakan pisau ini memang sangat berbahaya.
Crimson Light Celestial Heavens telah menggunakan senjata ganas ini untuk membunuh orang karena mereka memiliki cukup banyak dewa yang harus mereka kawal ke panggung eksekusi dewa setiap hari. Karena itu, pisau misterius eksekusi dewa selalu penuh. Kata-kata Cixi membuatnya sangat takut pada kasus kecil ini. Jelas dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kasus kecil ini. Saat itu, Cixi telah bertemu dengan ras iblis, dan ia terluka setelah pertarungan hebat dengan mereka. Akibatnya, ki dan darahnya diserap oleh tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa, hampir membunuh tubuhnya. Ia tidak punya pilihan selain menyegel dirinya sendiri dan menjadi mayat kering. Dapat dikatakan bahwa bahkan ketika seseorang memiliki metode untuk mengendalikannya, pisau ganas itu masih sangat berbahaya. Akan tetapi, jika Kinmu membuang kotak kecil itu, dia akan enggan melakukannya. Leluhur pertama Kaisar Manusia memandang Cixi dan berkata, "Saudara Dao, mari kita bersekutu. Bagaimana kalau Saudara Dao berdiskusi dengan Kaisar Manusia Qin dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak?" Cixi menatap Kinmu. Ia tiba-tiba teringat bahwa Kinmu telah meracuninya dan mempermainkannya. "Aku tidak akan bersekutu denganmu lagi. Bocah ini terlalu licik. Aku pasti akan dirugikan jika bersekutu dengannya." "Guru benar." Pangongso muncul dari kejauhan. Ia berteriak, "Kalau kau bergabung dengannya, kau masih harus menghitung uang untuknya setelah dikhianati. Aku sendiri pernah mengalaminya." Kinmu sangat marah. Ia mengeluarkan kotak kecil itu, seolah ingin mengorbankannya untuk pisau itu. Cixi berkata dengan tenang, "Jika kau tidak bisa membunuhnya, kau akan dibunuh selanjutnya." Kinmu ragu-ragu sejenak dan menyimpan kotak kecil itu. Ia bergumam, "Aku telah berjuang bersama Grandmaster, hidup dan mati. Grandmaster sudah seperti saudara bagiku, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyentuhnya?" Kemarahan Pangongso tak terbendung. "Siapa saudaramu? Jangan mengarang cerita dan memfitnahku." Kaisar Manusia leluhur pertama merasa kepalanya pusing. Ia sungguh tidak ingin menjadi perantara yang membantu kedua belah pihak membentuk aliansi. Kinmu berkata sambil tersenyum, "Karena senior Cixi tidak mau berdiskusi denganku, bagaimana kalau kau berdiskusi dengan Kaisar Perdamaian Abadi? Era sekarang adalah era perdamaian abadi, dan sebagai utusan era cahaya merah, membiarkan Kaisar berbicara langsung kepadamu juga cukup terhormat." Hati Cixi sedikit bergetar. Ia mengangguk, "Sebelum aku bertemu Kaisar, kau harus mewariskan seni kreasimu kepadaku." Kaisar Manusia leluhur pertama hendak mengangguk dan mengatakan sesuatu ketika melihat Kinmu menggelengkan kepalanya. Ia langsung menutup mulutnya. Tatapan Kinmu berkedip. "Kudengar ada putra Dewa Cahaya Merah di era Cahaya Merah. Seharusnya dia yang memutuskan, kan? Kita bisa bahas syarat-syaratnya dulu. Soal seni penciptaan, leluhur pertama bisa memeriksa anggota klanmu, dan melihat apakah dia bisa menyelamatkan mereka dan membantu mereka memulihkan ingatan. Tapi, sebelum kita bertemu putra Dewa Cahaya Merah, kami tidak bisa mengajarkannya kepadamu." Cixi menerimanya dengan enggan dan berkata, "Tidak ada waktu lagi. Ayo kita segera temui Kaisar." Kinmu memandang ke arah Crimson Light Heaven Suppressing Floor, dan melihat semua senjata suci bertumpuk di bawahnya. Ia berseru dalam hati dengan iba, "Alangkah baiknya jika aku bisa pergi ke sana dan mengambil beberapa barang. Lagi pula, jika Divine Ring of Creation dieksekusi secara terbalik, mungkin akan menyegel tubuh jasmani dan roh primordial. Itu adalah metode untuk mengubah manusia menjadi makhluk. Jika sampai di tanganku, akan sangat bagus untuk menggunakannya pada musuh." Cincin ilahi penciptaan digunakan sebagai alat untuk menyegel manusia, tetapi di mata Kinmu, benda ini jelas memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika ia menggunakan cincin ilahi ini secara terbalik, dan menyinari rune pada lawan-lawannya, dewa normal manapun mungkin akan mengalami perubahan struktur tubuh jasmani dan roh primordial, mengubah mereka menjadi makhluk yang tidak berbahaya. Poin terpentingnya adalah area efek cincin dewa semacam ini berada di segala arah, ratusan hingga ribuan mil ke segala arah akan terpengaruh oleh rune-rune tersebut. Jika ini digunakan di medan perang para dewa, semua dewa akan berubah menjadi ikan-ikan besar dan makhluk laut. Ini akan memungkinkan rekan-rekannya untuk membunuh mereka sesuka hati. Sungguh luar biasa penggunaan teknik penciptaan. Menggunakan cincin itu untuk membuka segel hanya membuang potensi yang sangat besar. Begitu kita tiba di ibu kota, aku harus membuat Kaisar mendapatkan cincin suci ini, pikir Kinmu dalam hati. Ketika Cixi mengerahkan kekuatan sihirnya dengan paksa, Kinmu melihat senjata-senjata suci itu terbang kembali ke posisi semula di gedung 1000 lantai ini. Senjata-senjata itu kembali bersinar dengan sinar yang menyilaukan dan berharga. Cixi kemudian meraung dan mengalirkan kekuatan sihirnya. Bangunan suci seluas 3000 yard ini semakin mengecil hingga mendarat di telapak tangannya.
Bangunan itu bersinar dengan 10 warna, dan cahayanya seperti jejak sinar halus yang berputar-putar di sekelilingnya. Kinmu sangat iri. Begitu Cixi memanggil Pangongso, semua orang meninggalkan kota dewa bawah air dan menuju ke kedamaian abadi. Kecepatan Kaisar Manusia leluhur pertama dan Cixi sangat tinggi saat mereka membawa Pangongso dan Kinmu terbang. Kecepatan mereka beberapa kali lipat lebih cepat daripada kapal cepat Fan Yunxiao, terbukti dari pergerakan cepat pegunungan di bawah mereka. Setelah beberapa jam, mereka tiba di ibu kota Eternal Peace. Kinmu awalnya berencana untuk mengorbankan Pangongso pada pisau itu, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Betapa inginnya aku bisa membunuh beberapa orang, pikir si pemuda dalam hati sambil menyentuh kotak kecil di dalam tas taotinya. Jantung Pangongso berdebar kencang sepanjang perjalanan. Ia takut Kinmu tiba-tiba akan melompat keluar dan membunuhnya. Untungnya, Cixi menjaganya dengan cukup baik. Setibanya di ibu kota, Kaisar Manusia leluhur pertama langsung turun ke istana kekaisaran. Kinmu memanggil seorang penjaga untuk memberi tahu Kaisar. Tak lama kemudian, Yan Zigui bergegas keluar istana dengan langkah kecil dan cepat. Ia berkata sambil tersenyum, Kaisar Manusia Qin, semuanya, Yang Mulia sudah menunggu utusan dari era cahaya merah di aula pertemuan. Silakan ikuti saya, Tuan Yan, mohon pimpin jalannya, kata Kinmu dengan suara serius. Saat mereka berjalan menuju aula pertemuan, Yan Zigui berbalik dan menatap Cixi yang berkepala 3 dan berlengan 6. Hatinya terperangah. Ia bertanya kepada Kinmu dengan suara pelan, utusan era cahaya merah. Dari mana asalnya? 35.000 tahun yang lalu, era cahaya merah membangun langit-langit. Setelah langit-langit jatuh ke laut selatan, sebagian kecil dari mereka lolos. Cixi ini adalah algojo langit-langit dari era itu. Dia memiliki kemampuan dewa sejati atau dewa surgawi. Yan Zigui tercengang. Ketika mereka tiba di aula pertemuan, mereka melihat Kaisar Yan Feng duduk di singgasana naga. Cixi membungkuk saat masuk. Utusan surgawi cahaya merah Cixi memberi hormat kepada penguasa perdamaian abadi. Kaisar Yan Feng mengangkat tangannya dan tersenyum. Berdiri dan bicaralah. Karena Anda utusan dari dinasti masa lalu, saya tidak bisa ceroboh. Silakan duduk. Ia menoleh ke Kaisar Manusia leluhur pertama dan menyapanya. Kaisar Manusia leluhur pertama dari aula Kaisar Manusia, raja kecil ini merasa terhormat. Leluhur pertama membalas sapaannya. Kaisar Manusia hanyalah sebuah nama, tetapi Yang Mulia adalah Putra Langit. Tak perlu sopan. Kaisar Manusia, silakan duduk, kata Kaisar Yan Feng. Seorang penjaga di samping mereka memindahkan beberapa kursi untuk mereka. Cixi duduk sementara Pangongso berdiri di sebelah kirinya. Leluhur pertama Kaisar Manusia juga duduk. Tatapan Kaisar Yan Feng beralih dan tertuju pada Kinmu. Ia merasa sedikit pusing, tetapi ia berkata sambil tersenyum, Menteri Qin, mendekatlah padaku. Sudah lama aku tidak melihatmu. Kemarilah dan bicaralah di sampingku. Kinmu naik ke ruang singgasana dan tiba di sisi kanan singgasana naga. Kaisar Yan Feng tersenyum lebar. Ia bertanya kepada Kinmu dengan suara serendah dengungan nyamuk, ada apa? Dari mana asalnya? Era cahaya merah itu dari era apa? Sudah berapa lama? Kesadaran Kinmu berdenyut pelan saat ia menggunakan metode komunikasi ras bulu surgawi. Ia menjelaskan semuanya secara singkat, lalu berkata, Yang Mulia, Cixi punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kami. Kami bisa menipunya. Kaisar Yan Feng menenangkan hatinya, lalu tertawa terbahak-bahak. Saya sudah lama tahu tentang langit surgawi cahaya merah yang telah mendarat di Laut Selatan, dan saya juga merasa kasihan bahwa dinasti yang dulu gemilang itu telah musnah. Saya sering pergi ke Laut Selatan untuk memberi penghormatan kepada para senior dan pendahulu yang terhormat, dan bahkan saya tak kuasa menahan air mata. Saya tak pernah menyangka masih bisa bertemu dengan seorang ahli dari era cahaya merah hari ini. Tuan Cixi, Anda adalah tamu dari jauh, dan karena Anda ingin bersekutu dengan perdamaian abadi, tentu saja ini sangat baik bagi kami. Namun, karena kekaisaran perdamaian abadi saya lemah, kami bahkan tak mampu melindungi diri sendiri. Di luar, kami memiliki iblis yang menyebabkan masalah di langit kaisar tertinggi, dan di dalam, para dewa langit dapat bangkit kembali kapan saja dari patung batu mereka. Dengan kekhawatiran di dalam dan luar, kekaisaran saya benar-benar kekurangan beberapa harta karun yang dapat menekan takdir. Kinmu terbatuk dan berkata, Yang Mulia, benda di tangan Tuan Cixi adalah harta karun era cahaya merah. Benda itu memiliki total 1000 lapisan, dan jutaan senjata suci tergantung di atapnya. Namanya adalah lantai penekan surga cahaya merah. Ekspresi Cixi sedikit berubah. Yang Mulia, saya seorang utusan, dan saya tidak membawa harta apapun untuk kunjungan ini.
Kaisar Yanfeng memiringkan tubuhnya dan berkata dengan suara rendah, "Menteri Qin, jadi utusan tidak membawa persembahan apapun saat datang menemuiku." Qinmu ragu sejenak sebelum berkata dengan suara tertahan, "Kasihan." Kaisar Yanfeng menyadari sesuatu dan berkata, "Aliansi ini tidak tulus." Cixi mengerutkan kening, dan ia menggertakkan giginya. Ia berencana untuk mengeluarkan Crimson Light Heaven Suppressing Floor sebagai persembahan ketika Pangong So buru-buru berbisik, "Guru, jangan biarkan mereka membodohi Anda. Kaisar ini dan bocah Qin itu adalah orang yang sama. Mereka penuh dengan ide-ide jahat. Guru hanya perlu ikut bermain dengan mereka." Cixi menahannya. Ia mengeluarkan liontin giok berbentuk naga dari Crimson Light Heaven Suppressing Floor dan berkata, "Hadiah kecil untuk Yang Mulia." Seorang pejabat istana membawanya ke depan dan memberikannya kepada Kaisar Yanfeng. Ketika Kaisar Yanfeng memeriksa liontin giok tersebut, liontin itu terpisah menjadi 6 liontin yang berubah menjadi 6 naga sungguhan. Naga-naga itu terbang berputar-putar di aula pertemuan, dan setelah selesai menari di udara, mereka melingkari pilar-pilar tersebut. Kaisar Yanfeng sangat gembira. Qinmu menarik jubah naganya sambil menyelinapkan selembar kertas terlipat kepadanya. Ia berkata dengan suara rendah, "Yang Mulia, itu hanya setetes air di lautan. Saya telah menulis daftar barang, dan Yang Mulia dapat menggunakan daftar ini untuk bernegosiasi." Kaisar Yanfeng diam-diam membuka kertas itu, dan matanya melebar. "Menteri Qin, apakah ini miskin? Bahkan jika Anda menjual kekaisaran perdamaian abadi saya tidak punya kekayaan sebanyak itu. Sekalipun dia adalah kaisar dari kekaisaran perdamaian abadi, dia tidak dapat menahan napas dingin ketika melihat daftar barang tersebut. Utusan datang dari jauh, jadi silakan istirahat dulu." Kaisar Yanfeng menenangkan diri dan berkata, "Mengenai hal-hal spesifik aliansi, Tuan Yan Zigui akan melakukan negosiasi." Pengadilan dibubarkan. Setelah mengatakan itu, ia bergegas menuju bagian belakang aula. Ia berbalik dan melambaikan tangan dengan marah ke arah Qinmu, memanggilnya. Qinmu mengikutinya. Ketika mereka tiba di belakang aula istana, Kaisar Yanfeng mengangkat jubah naganya dan menghentakkan kakinya. "Sangat kaya," Qinmu buru-buru berkata, "sebentar lagi akan jatuh miskin." Kaisar Yanfeng menari sambil mengangkat tangan sambil tertawa. "Guru kekaisaran sedang berperang di surga kaisar tertinggi, dan dia telah menguras perbendaharaan kekaisaranku. Uang akhirnya kembali sekarang." Qinmu tercengang. Kaisar pasti sudah gila karena miskin. "Aku penasaran, apa sekte suci surgawi punya uang? Haruskah kita memberinya sebagian keuntungan?" Di istana kekaisaran, banyak dayang istana yang tampak kurus kering, dan pakaian mereka juga sederhana dan polos. Beberapa dayang istana sedang memetik sayuran di luar dapur kekaisaran. Qinmu melihat pemandangan ini, dan untuk sesaat, ia mengira ia telah memasuki pasar. Kekaisaran perdamaian abadi jelas sangat kaya. Guru kekaisaran perdamaian abadi telah membangun 2 jalan yang menghubungkan bumi barat ke bumi tengah, dan karena itu, perdagangan pun berkembang pesat. Qinmu melihat bahwa rakyat hidup makmur setelah istana kekaisaran membangun kedua jalan tersebut. Namun, kaisar dan istananya miskin. Alasan kondisi mereka yang buruk adalah karena pertempuran di surga kaisar tertinggi telah memengaruhi perbendaharaan kekaisaran. Akibatnya, perbendaharaan tersebut terkuras habis. Pertempuran di surga kaisar tertinggi bagaikan jurang maut. Tidak ada yang bisa diperoleh, dan setiap kali mereka berperang, semua dana dan perbekalan untuk pasukan, termasuk senjata roh, semuanya disediakan oleh kedamaian abadi. Lebih jauh lagi, orang-orang kaisar tertinggi surga juga terus berimigrasi ke perdamaian abadi, dan dibutuhkan juga sejumlah besar uang untuk menenangkan orang-orang ini. Tidak mengherankan jika Kaisar Yanfeng sangat gembira dan kehilangan ketenangannya saat melihat bahwa ia dapat memperoleh uang dalam jumlah besar dengan bersekutu dengan sisa-sisa era cahaya merah. Tak lama kemudian, Yan Zigui maju dan berkata, "Yang Mulia, hamba sudah menenangkan utusan itu. Bolehkah hamba bertanya, Yang Mulia, bagaimana hamba bisa bernegosiasi dengan utusan cahaya merah?" Kaisar Yanfeng menyerahkan daftar barang-barang tersebut kepada Yan Zigui. "Negosiasikan sesuai dengan barang-barang dalam daftar ini. Aku akan memberikan tempat tinggal bagi para penyintas era cahaya merah yang tersisa di sini. Bukalah pelabuhan dagang, bangun lalu lintas, kapal terbang, dan mobil terbang, semua yang mereka butuhkan akan disediakan." Yan Zigui melihat daftar itu, dan ia tersentak kaget. Ia melirik Qinmu dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Qin, daftar ini bukan lelucon, kan?" Qinmu menjawab, "Ini bukan lelucon. Cixi juga akan menerima persyaratannya. Senjata-senjata suci ini tidak terlalu berguna bagi para penyintas era cahaya merah. Mereka tidak memiliki banyak orang untuk menggunakan benda-benda ini.
Tuan Yan hanya perlu mengingat satu hal, mereka membutuhkan bantuan kita, dan bukan kita yang membutuhkan mereka. Lagi pula, kau harus mendapatkan cincin penciptaan ilahi apapun yang terjadi. Yan Zigui pergi dengan tergesa-gesa. Kaisar Yan Feng mendesah sedih. Ketika berita pertempuran di surga kaisar tertinggi terus berdatangan di awal periode, darahku mendidih, namun aku juga takut dan gelisah. Aku sangat ingin berada di garis depan untuk melawan musuh. Setelah guru kekaisaran mengatur metode kultivasi surga kaisar tertinggi, aku juga telah memahaminya cukup lama dan mendapatkan banyak manfaat. Namun, aku masih menyesal tidak bisa pergi ke medan perang secara langsung. Begitu Kaisar Yan Feng selesai berbicara, sebuah suara terkejut berteriak yang menggembalakan sapi. Qin Mu menatap ke arah suara itu, dan dia berteriak kaget, "Saudari Xiu, mengapa Anda kembali dari surga kaisar tertinggi?" Ling Yuxiu berlari cepat seolah terbang. Ketika melihat Kaisar Yan Feng di samping Qin Mu, ia segera memperlambat langkahnya dan berjalan dengan postur hikmat dan berwibawa. Kaisar Yan Feng berkata sambil tersenyum, "Tidak ada pertempuran besar di surga kaisar tertinggi akhir-akhir ini, jadi Xiuer sudah kembali. Saya masih memiliki beberapa urusan istana yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu." Saat ia perlahan pergi, ia sesekali menoleh ke belakang. Ketika ia melihat Qin Mu dan Ling Yuxiu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun, barulah ia pergi dengan pikiran tenang. Ketika Ling Yuxiu melihatnya pergi dari sudut matanya, ia segera meraih tangan Qin Mu dan menariknya ke depan sambil tersenyum, menjelaskan, "Setelah ayahku menjadi dewa, ia menjadi semakin mengagumkan. Ia juga menjadi sedikit lebih licik, dan kemungkinan besar sekarang sedang mengawasi kita dari tempat yang gelap. Ayo kita pergi ke Taman Kekaisaran untuk mengusirnya." Qin Mu terhuyung ke depan saat ditarik olehnya. Setelah melewati beberapa tikungan dan koridor yang berliku, mereka bertemu dengan beberapa selir kekaisaran yang sedang berkumpul dan berjalan-jalan. Ling Yuxiu segera melepaskan tangan Qin Mu dan menyapa para selir kekaisaran dengan sikap berwibawa. Setelah para selir kekaisaran pergi, ia kembali meraih tangan Qin Mu dan berlari ke depan dengan gembira. Setelah berlari beberapa langkah lagi, mereka bertemu beberapa dayang istana yang sedang mengawal permaisuri, dan Ling Yuxiu tersentak kaget. Ia segera kembali ke penampilan berwibawanya untuk menyapa permaisuri. "Ibu." Permaisuri menariknya dan menggumamkan sesuatu padanya. Ia lalu mengamati Qin Mu dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Master Sekte Qin semakin tampan." Qin Mu merasa tatapannya agak salah, seolah-olah ia adalah seorang ibu mertua yang sedang menatap menantunya. Ia tersipu dan berdiri di samping. Setelah permaisuri pergi, Ling Yuxiu menariknya sekali lagi untuk berlari ke depan, dan mereka akhirnya sampai di Taman Kekaisaran. Ia mulai terkekeh. Sungguh tidak nyaman tinggal di istana. Aku selalu dikekang oleh berbagai macam etiket, dan aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Lebih baik lagi di dunia persilatan. Aku bisa bebas dan bahagia. Qin Mu pergi untuk mengamati bunga-bunga eksotis dan herba langka. Keindahannya sungguh tak terbayangkan. Namun, ada juga banyak dayang istana yang menyiram tanaman dan membasmi hama di beberapa kebun sayur. Karena istana kekaisaran tidak punya uang, mereka hanya bisa menanam sayur sendiri. "Saudari Xiu, apakah Saintes Siang juga telah kembali ke Eternal Peace?" Qin Mu bertanya sambil mengagumi pemandangan. Ling Yuxiu sangat marah. "Kita sudah lama tidak bertemu, dan alih-alih mengobrol denganku, kau malah bertanya tentangnya. Seberapa besar kau merindukannya?" Qin Mu buru-buru berkata, "Aku mencarinya karena urusan bisnis. Aku tidak merindukannya. Dia kembali. Penyihir siang telah kembali bersamaku." Ling Yuxiu melangkah maju sambil menggembungkan pipinya karena marah. Qin Mu segera mengikutinya, dan keduanya tiba di depan sebuah pohon berbunga. Pohon itu tidak tinggi, dan Qin Mu berpegangan pada salah satu dahannya. Ia membungkuk untuk mencium aroma salah satu bunganya, dan senyum mengembang di wajahnya. Ia melaksanakan rahasia 3 pertemuan roh primordial. Tepat saat hidungnya hendak menyentuh kelopak bunga, roh primordialnya telah meninggalkan tubuhnya. Ketika Ling Yuxiu memandangi wajah tampannya yang bersih dari samping, ia tak kuasa menahan aroma bunga yang memabukkan. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya memerah, dan napasnya pun semakin cepat. Di sisi lain, Si Yun Xiang tiba-tiba merasakan sesuatu, dan ia buru-buru mengeksekusi rahasia 3 pertemuan roh primordial. Saat roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, ia melihat roh primordial Qin Mu tiba. "Santo Siang, Putri Xiu, dan aku sedang berada di Taman Kekaisaran. Ada banyak hal yang mendesak saat ini, jadi aku akan menyampaikannya secara singkat." Kesadaran roh primordial Qin Mu berdenyut saat ia berkata, "Perbendaharaan Kekaisaran Perdamaian Abadi Kosong.
Apakah Sekte Suci punya uang? Si Yunxiang berkata sambil tersenyum, kau berkencan dengan Vixen kecil Yuxiu di Taman Kekaisaran, tapi kau malah datang ke sini untuk bertemu dengan majikanmu secara pribadi. Ini benar-benar gaya seorang pemimpin Sekte Iblis. Sekte Suci punya uang, dan membeli setengah dari Eternal Peace bukanlah masalah sama sekali. Sekte Suci kami memiliki properti di seluruh dunia dan setiap aula berkembang pesat. Baik itu berdagang di Middle Earth maupun West Earth, menambang biji besi, atau menempa senjata roh, Sekte Suci kami berpartisipasi dalam segala hal. Itulah sebabnya kekayaan kami mengalir deras. Kinmu merenung sejenak dan berkata, tinggalkan biaya harian untuk pemujaan suci dan sumbangkan sisanya kepada Kaisar. Biarkan Kaisar menggunakannya untuk pengeluarannya. Si Yunxiang langsung menolak, tidak mungkin. Uang ini semua hasil jerih payah saudara-saudari kita dari Sekte Suci. Mengapa kita harus memberikannya kepada Kaisar tanpa alasan? Kinmu berkata dengan sabar, ada cara untuk berdagang. Mendirikan Sekte Suci Surgawi bukan untuk menghasilkan uang, melainkan untuk kepentingan sehari-hari rakyat jelata, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Sekte Suci menjalankan kegiatan komersialnya untuk membuat hidup rakyat jelata lebih mudah, dan bukan untuk menimbun uang. Yang kalian hasilkan adalah koin kelimpahan besar, jadi jika kekaisaran perdamaian abadi tidak ada lagi, koin kelimpahan besar tidak akan berguna lagi. Sekarang setelah Sekte Suci mengumpulkan setengah dari kekayaan dunia, bencana tidak akan jauh. Si Yunxiang masih enggan, kami jelas mendapatkan uang itu melalui kerja keras. Uang bisa mendatangkan kekayaan, dan juga bisa mendatangkan bencana. Selama bermanfaat bagi rakyat, tidak masalah. Jika tidak bermanfaat bagi rakyat, tidak masalah. Kultus Santo Surgawi tidak begitu kuat sehingga kita bisa melampaui kepala rakyat, melampaui kekuasaan kekaisaran. Kita tidak begitu kuat sehingga kita tak terkalahkan. Ketika didirikan, tujuan awal Kultus Santo Surgawi adalah jalan menuju kesucian, bukan untuk mengingini kekayaan seluruh dunia. Si Yunxiang masih agak enggan ketika seorang wanita tua berjalan menuju roh primordial mereka. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Xianger, guru Sekte Suci benar. Kita mengambil dari orang-orang, jadi kita harus mengembalikannya kepada mereka. Keluarga si kita mungkin mengelola kekayaan Sekte Suci, tetapi bagaimana kekayaan Sekte Suci itu digunakan tetap merupakan keputusan guru Sekte. Kau terlalu mementingkan uang, dan telah melupakan inti dari Sekte Suci Surgawi. Kinmu langsung menyapa wanita tua itu. Nenek buyut keluarga si. Wanita tua itu tampak bingung, tetapi ia membalas sapaannya dan menyeringai. Guru Sekte Suci, Xianger mungkin sedikit serakah, tapi dia tidak pelit. Kinmu mengucapkan terima kasih dan berkata, jadi, ini keluarga si. Saya telah mengganggu dan membuat nenek buyut khawatir, mohon maaf. Saya masih di Taman Kekaisaran, jadi saya harus kembali sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, ia membungkuk dan roh primordialnya pun lenyap. Si Yunxiang pun segera menarik kembali roh primordialnya dan kembali ke tubuhnya. Mengapa nenek buyut ingin memberikan kekayaan Sekte Suci kepada Kaisar? Nenek buyut keluarga si berkata sambil tersenyum, Master Sekte benar. Rakyat kaya, kekaisaran lemah, dan hanya segelintir orang terpilih yang kuat. Ketika orang luar menyerbu dan kekaisaran musnah, kekayaan rakyat akan lenyap. Sebanyak apapun kekayaan seseorang, semuanya akan berubah menjadi air yang mengalir. Jalan terbaik adalah tetap menempatkan orang kaya di kekaisaran yang kuat. Selama kekaisaran tidak runtuh, kekayaan rakyat dapat bertahan lama. Di Taman Kekaisaran, roh primordial Kinmu kembali ke tubuhnya. Ia melihat Ling Yuxiu membungkuk di depannya, ikut mencium aroma bunga. Hanya ada sekuntum bunga di antara wajah mereka. Ling Yuxiu diam-diam membuka matanya, dan tersipu saat melihat Kinmu menatapnya. Kinmu tiba-tiba melepaskan dahan dan mencium bibirnya dengan lembut. Ling Yuxiu berteriak kaget dan berbalik untuk berlari. Ia membelah bunga-bunga itu, dan suaranya terdengar dari kejauhan. Dasar berandalan, kalau ayahku tahu tentang ini, dia pasti akan memenggal kepalamu. Kinmu tertawa keras dan mengejarnya. Di balik pohon willow dari kejauhan, Kaisar Yanfeng memasang wajah muram saat berkata kepada Kasim kecil di belakangnya, bawa buklet kecilku ke sini. Kasim kecil itu buru-buru menyerahkan buklet kecil, kuas, dan tinta. Kaisar Yanfeng membuka buklet kecilnya dan mengangkat kuasnya. Menganiaya putriku tersayang, penggal kepalamu. Aku akan menuliskannya dulu. Yang mulia, tidak baik bagi kami untuk mengintip dari sini, bukan? Tanya Kasim kecil itu dengan hati-hati. Kaisar Yanfeng menatapnya. Penggal kepalamu juga, tapi tidak sekarang, aku akan menuliskannya dulu. Kasim kecil itu mengerucutkan bibirnya. Yang mulia, kepalaku sudah dipenggal lebih dari selusin kali.
Kinmu mengejar Ling Yuxiu. Pria dan wanita muda itu bermain sejenak dan merasa puas. Tepat ketika perasaan mereka semakin kuat dan mereka hendak melakukan sesuatu, Kaisar Manusia Leluhur pertama datang. Ling Yuxiu buru-buru mundur ketika melihatnya datang. Dia bukan gadis jahat, kata Kaisar Manusia Leluhur pertama. Kinmu terlonjak kaget. Kau sudah melihat semuanya. Begitu juga Kaisar. Dia ada di sana. Kaisar Manusia Leluhur pertama menunjuk ke pepohonan di kejauhan dan berkata, dia sudah lama mengikuti kalian berdua. Permaisuri ada di sana, bersembunyi di balik gunung palsu. Aku baru saja melihat mereka, tapi mereka tidak menyadari kehadiranku. Kinmu berkeringat dingin saat memandangi pepohonan. Ia melihat Kaisar mengangkat jubah naganya dan pergi dengan cepat bersama seorang kasim kecil. Di sisi lain, permaisuri dan beberapa dayang istana juga bergegas meninggalkan gunung palsu itu. Kaisar Manusia Leluhur pertama memandang Kinmu yang tertekan, lalu berkata sambil tersenyum, kau dan aku sama saja, saling melempar tanggung jawab dan tidak mau ikut campur. Karena negosiasi dengan Cixi telah diserahkan kepada Kaisar, kita seharusnya membicarakan urusan bisnis yang sebenarnya. Maukah kau mempelajari mudra langit dan bumiku? Kau telah melihat betapa kuatnya, tetapi aku belum menemukan penggantinya. Hanya kau yang bisa mewarisi kemampuan mudraku. Leluhur pertama, bukan berarti aku tidak mau belajar, hanya saja pola pikirku berbeda denganmu. Kinmu berkata dengan tegas, aku tidak memiliki pengalaman sepertimu, dan aku tidak akan bisa mempelajari kemampuan mudramu. Leluhur pertama tak bisa berkata-kata. Ia tampak mengalami kemunduran besar, membuatnya putus asa dan lesu. Ekspresinya muram dan tertekan, dan ia tampak menua secara signifikan. Kinmu tak tahan melihatnya seperti ini. Ia berkata, kenapa kau tidak mengajarkannya padaku dulu? Aku akan mempelajarinya kalau bisa. Kalau tidak bisa, aku akan mencari penggantimu yang layak. Kesedihan leluhur pertama berubah menjadi kegembiraan, dan ia berkata sambil tersenyum, karena kau memiliki tubuh penguasa, kau pasti bisa mempelajarinya. Teknikku disebut rahasia suci hati langit dan bumi. Kau akan menjadi jantung langit dan bumi, berdiri di antara keduanya saat keduanya runtuh. Kau akan meminjam kekuatan langit yang runtuh dan bumi yang terkoyak, bertransformasi menjadi keterampilan mudra langit dan bumiku. Ia mewariskan teknik dan mudranya dengan sempurna kepada Kinmu, dan Kinmu belajar dengan tekun. Ia menghafal dan memahami teknik dan mudra Kaisar Manusia Leluhur pertama dengan presisi yang tak tertandingi. Teknik dan mudranya tidak kalah dengan kitab suci sakra, dan lebih dari itu, ia bahkan memiliki berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang era Kaisar pendiri. Namun, teknik semacam ini membawa jejak kuat dari era tersebut. Kinmu memahaminya, tetapi ia tidak pernah bisa menguasainya. Kaisar Manusia Leluhur pertama penuh harap menunggu Kinmu mengeksekusi jurus mudranya. Namun, setelah Kinmu mempelajarinya, ia terus mempelajari rune yang terdapat pada cincin ilahi penciptaan. Ia mencoba menggabungkan rune-rune tersebut untuk mengeksekusi jurus ilahi penciptaan. Kinmu memutuskan untuk mencobanya dan melemparkan mudra. Seorang dayang istana kecil yang kebetulan lewat berteriak kaget saat ia berubah menjadi seekor domba kecil. Kinmu berseru kegirangan, selesai. Selesai. Kaisar Manusia Leluhur pertama merasa tertekan. Kinmu menangkap domba kecil itu, dan membalikkan jurus mudra untuk mengubahnya kembali menjadi dayang istana, yang segera meninggalkan mereka dengan panik. Kinmu melirik ekspresinya, lalu berkata sambil tersenyum, leluhur pertama, aku sudah bilang kalau pola pikir kita berbeda. Aku tidak punya kondisi mental sepertimu, jadi aku tidak bisa menggunakan jurus mudramu. Kaisar Manusia Leluhur pertama menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi muram. Bagaimana kau tahu kalau kau belum pernah mencobanya? Kupikir kau dan aku sama saja, yatim piatu keluarga Qin, terlantar di dunia ini. Ledakan. Sebuah ledakan akibat getaran hebat tiba-tiba datang dari belakangnya. Leluhur pertama berbalik, dan melihat Kinmu berdiri sendirian di antara langit dan bumi. Tubuhnya siap melawan bencana yang mengancam. Leluhur pertama tercengang, dan dia memperlihatkan ekspresi penuh harap. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari oleh tubuh penguasa. Dengan satu tangan sebagai langit dan tangan lainnya sebagai bumi, ekspresi Kinmu muram dan tertekan.